Oke, baik teman-teman, sahabat Mr. Don Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami berkesempatan bisa berkunjung di Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Nah, kesempatan yang tentu cukup langka bisa berjumpa dengan beberapa pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Salah satunya adalah Mas Iman. Mas Iman ini bagian yang mengatur sirkulasi kegiatan-kegiatan yang berada di markas atau kampus Mubarok yang ada di Bogor. Silakan Mas Iman. Ya, gimana kabarnya Mas Iman ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. barakallah. Bagaimana kabar Bapak juga? Luar biasa, luar biasa. Hari ini bisa berjumpa dengan beliau ini suatu nikmat yang tidak bisa dipungkiri. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, matur nuwun. Mas Iman Mas Iman ini bagian yang mengatur beberapa kegiatan-kegiatan di kampus Mubarok ini ya. Gimana Mas Iman Ahmadiyah atau Jemaat Ahmadiyah yang dipahami yang perlu disampaikan kepada publik sekilas tentang Ahmadiyah, saya kira begitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Romdon ya. Ahmadiyah yang saya yakini sejak kecil dididik dari orang tua ataupun mubalik-mubalik Ahmadiyah yang pernah mengajar saya. Tentunya tidak jauh berbeda dengan umat Islam lainnya ya. Mengaji Al-Quran kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Dan mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara Ahmadiyah dengan umat muslim lainnya, tapi saya rasa itu tidak menjadi masalah ya selama kita bisa berbaur bersama begitu. Soal furu'iyah Soal furu'iyah, betul. Tetapi pada prinsipnya apa yang diyakini tentang keesaan Allah betul. Tentang Muhammad sebagai khatabun nabiyyin misalnya, termasuk ubudiyah, saya kira enggak ada perbedaan. Betul. Pada umumnya sama gitu ya. Tetapi aktivitas-aktivitas ini Mas Iman aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas-aktivitas sosial, pendidikan yang barangkali tidak banyak diketahui halayak publik. Ya, memang selama ini banyak yang belum mengenal apa itu Ahmadiyah. Oleh karena itu ya, dalam menyambut 100 tahun Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, kita memiliki tugas yang sangat besar ya untuk bisa mempublikasikan Ahmadiyah ini adalah Islam yang minimal ke 70% masyarakat Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan di Ahmadiyah ini ada beberapa yang menjadi sesuatu yang unik ya. Nah, seperti di Ahmadiyah ini ada kegiatan yang disebut Jalsah Salanah. Apa itu kegiatan, bentuknya gimana ya? Jalsah Salanah ini adalah pertemuan tahunan silaturahmi tahunan yang dihadiri oleh pengurus mubalik ataupun anggota Ahmadiyah dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara ya. Ada yang pertemuannya kelas internasional ataupun yang di Indonesia itu sendiri. Nah, biasanya Jalsah Salanah itu dilaksanakan selama 3 hari. 3 hari ya. Di dalamnya ada ceramah-ceramah, kajian Al-Quran, kemudian kajian sirah nabawiyah, kajian dari sejarah Rasulullah SAW ataupun hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Jemaat Ahmadiyah itu sendiri. Itu bagian kegiatan tahunan ya? Iya, tahunan. Kegiatan tahunan atau kegiatan pembinaan ruhani ya barangkali ya. Betul. Tapi ada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya kegiatan lainnya yang memang bagian dari merawat jamaah itu atau merawat organisasi ini. Betul. Tentunya Ahmadiyah ini walaupun fokus kita pada dakwah Islam di 220 negara, tetapi Ahmadiyah juga bergerak pada bidang-bidang kemanusiaan. Seperti apa itu? Nah, kita itu memiliki satu badan amal Pak Romdan yang namanya Humanity First. Humanity First ini
akan bergerak ya, mereka ini sebagai organisasi non profit ya, mereka akan bergerak di mana masyarakat membutuhkan, seperti ketika ada bencana alam ya, ataupun beberapa tahun yang lalu terjadi pandemi COVID-19. Nah, itu tim Humanity First itu bergerak ya, kepada siapapun, tidak memandang itu Ahmadiyah atau bukan, yang perlu ditolong kita akan tolong. Oh ya, gitu. sesuai dengan mutu ya. Sesuai dengan Love motto. for all, Hatred for none. hatred For none. for none. Oke. Ya, cinta kepada semua, Tidak ada kebencian. tidak bagi ada siapapun. kebencian kepada siapapun. Luar biasa. Ini adalah misi kemanusiaan yang diusung oleh teman-teman Jemaat Ahmadiyah secara organisasi, ya, teman-teman semuanya. Mungkin soal kegiatan sosial kemanusiaan termasuk ini ya, donor darah ya. Ada donor mata katanya. Ada. Gimana itu? Nah, itu bagi anggota Ahmadiyah yang sudah mencapai usia dewasa dan mereka secara ikhlas Ya. ingin mendonorkan kornea matanya pasca meninggal dunia, maka bisa mengikuti program donor kornea mata. Oh. Dan itu dikoordinir oleh Bank Mata Indonesia. Bank Mata Indonesia ya. Selama ini sudah berjalan, setiap pendonor bisa mencapai berapa? Sudah di berbagai daerah kita sudah memiliki aksi-aksi donor kornea mata bagi mereka yang membutuhkan. Nah, oke teman-teman, ya itu adalah kegiatan sosial kemanusiaan. Ada yang kemudian perlu diketahui oleh banyak publik ya. Bagaimana pola pendidikan ya. Pendidikan itu bisa formal, bisa non formal misalnya, yang itu bagian dari tarbiyah ya, bagian dari tarbiyah setiap anggota. Itu gimana Mas Iman? Program-programnya barangkali yang lebih konkret misalnya. Program-program tarbiyah atau pendidikan dan pelatihan berkenaan dengan kerohanian ya, keislaman, di Ahmadiyah itu terdapat sayap-sayap organisasi ya. Di antaranya ada organisasi Ansarullah, yang mana ini untuk membina anggota Ahmadiyah di atas 40 tahun yang laki-laki. Kemudian ada Lajnah Imailah ya, adalah yang diikuti oleh perempuan Ahmadiyah yang berusia di atas 15 tahun ke atas. Dan kemudian ada Khudamul Ahmadiyah. Nah, ini diikuti oleh laki-laki ya, atau remaja-remaja, laki-laki dewasa yang berusia 15 sampai 40 tahun. Nah, dari sayap-sayap organisasi ini memiliki program-program tarbiyahnya masing-masing. Ya, terutama bagaimana dari masing-masing sayap organisasi ini memastikan ya setiap anggotanya, setiap anggota Ahmadiyah ini bisa minimal membaca Al-Quran ya. Kemudian juga bagaimana secara pendidikan juga terpenuhi, jangan sampai ada anggota Ahmadiyah yang anak-anak sampai lepas sekolah ya. Nah, ini pun dipantau oleh pengurus besar ya, bagaimana anak-anak Ahmadiyah dipastikan di seluruh Indonesia ini mereka bisa sekolah secara formal ya, dari SD, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan ada ini ya, sekolah mubalik tadi ya. Iya, betul. Macam disiapkan untuk syiar ya di medan dakwah itu ya. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwa Jemaat Ahmadiyah ini memiliki satu sekolah tinggi ya, khusus kader-kader mubaligin ya, atau di luar mungkin dikenal dengan ustadz-ustadz ya, yang mana mereka harus menempuh pendidikan ya bagi laki-laki dewasa yang beranggota Ahmadiyah sekitar 5 atau 7 tahun pendidikan di kampus tersebut. Setelah itu mereka siap sebagai pengkhidmat agama Islam yang disebarkan di seluruh Indonesia. Luar biasa, artinya program itu terencana, terukur begitu ya. Betul. Sehingga pola kaderisasinya, pola organisasinya juga jalan. Nah, ini hari ini teman-teman semuanya, kami ya, ini kan kita bisa live in bersama program studi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bagaimana tanggapan kehadiran teman-teman di kampus Mubarak ini, Mas Iman? Ya, tentunya kami dari panitia ya ataupun pengurus di sini mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin ya. Karena rekan-rekan sivitas dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya bersilaturahmi,
bertabayun kepada kami di sini ya. Dan mudah-mudahan sih ya, ini harapan kami ke depan, para mahasiswa atau mahasiswi yang hadir di acara live ini mereka bisa menjadi agen-agen perubahan ya untuk kemaslahatan Islam dan Indonesia tentunya. Gitu, Mas. Baik, teman-teman semuanya, itulah perbincangan singkat bersama Mas Iman yang menjadi bagian dari pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia ya. Ketika kita belajar dan cari tahu dari sumber utamanya, begitu indahnya Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti yang dikutip oleh Gus Dur, tidak akan pernah ditanya apa agamamu, apa sukumu, apa tradisimu, sepanjang kamu bisa berbuat baik sesama manusia. Sekali lagi, saya Mr. Don, owner channel yang keren ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Pancasila.